Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Imamul Muttaqin, wa qaidu hurril muhajjalin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil mutamassikina bihadihil qawim wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Sebelum kita mulai kajian, mari kita baca terlebih dahulu firman Allah yang terdapat di surat Al-A'raf mulai dari ayat 126. Nggih. 126 nggih, kita mulai sedikit. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin.
qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Bapak Ibu sekalian, kita mengulang satu ayat karena berkaitan dengan ayat yang akan kita kaji. Di ayat yang ke-126, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Bapak Ibu sekalian, ini untuk bapak-bapak masih ada ruang. Jadi yang di depan, monggo. Ada yang di depan Pak, monggo Pak. Ada yang kosong masihan. Walasta tunkiru minna wa tajidu alaina ya fir'aunu illa tasdiquna bi ayati rabbina lamma ja'atna ala yati Musa fa in kana hadza dhanban yu'adzabu bihi yu'abu bihi fa huwa dhanbuna thumma tawajjahu ila Allahi bid-du'a qailina fi tadarru'in ya rabbana subba alaina as-sabra hatta yaghmirana linuthbita 'alal haqq wa amitna muslimina laka munqadina li amrik muttabi'ina li rasulik walasta tunkiru minna. Jadi di sini diterjemahkan atau ditafsirkan, tidaklah engkau wahai Fir'aun mengingkari dari kami dan engkau mendapati kami wahai Fir'aun kecuali kami membenarkan ayat-ayat Tuhan kami ketika datang kepada kami melalui Musa. Fa in kana hadza dzambuna, kalau memang ini sebagai dosa kami, ya, yu'abu bihi, dan itu menjadi aib yang harus kami terima, ya, fa huwa dzambuna, maka itu sesungguhnya adalah dosa kami. Tsumma tawajjahu, kemudian setelah itu mereka menghadap kepada Allah atau mengarahkan kepada Allah berdoa dengan berdoa qailina fi tadarruin, dalam doanya penuh dengan kerendahan hati, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, subba alainal as-sabra, curahkan kepada kami kesabaran, hatta yaghmiruna, sampai kemudian mewarnai kehidupan kami, linuthbita alal haq, agar kami tetap teguh, ya, dalam kebenaran. Wa amitna muslimina laka, wafatkanlah kami dalam kondisi orang pasrah kepadamu, munqadina li amrik, tunduk terhadap perintahmu, muttabi'ina li rasulik, dan mengikuti rasulmu. Bapak Ibu sekalian, ma di sini bukan yang bermakna apa-apa, bukan. Tapi makna di sini adalah an-nafiyah. Huruf ma yang mempunyai fungsi menafikan. Karena itu maknanya kemudian ada illah, ada adatul istitsna, pengecualian. Sebenarnya nakoma, nakoma itu artinya balas dendam, ya, nikam, ya, kesengsaraan. Jadi tidaklah, kalau kemudian dia terjemahkan asal, tidaklah engkau wahai Fir'aun melakukan balas dendam kepada kami, ya. Kenapa? Karena sudah mempermalukan Fir'aun.
taskhir, melecehkan Fir'aun. Kok bisa? Karena pertama mereka itu adalah dikatakan sebagai ahlus sahri, pakar sihir, dan yang dikumpulkan seluruh para pakar sihir yang ada di kabupaten kota yang ada di Mesir saat itu. Semua daerah dihadirkan pakar-pakar sihirnya. Pakar sihir ini percaya diri bahwa mereka akan mampu mengalahkan Fir'aun. Jadi kepercayaan dirinya itu sudah memuncak. Jadi yakin menang. Kenapa? Karena diikuti oleh seluruh para tukang sihir yang menang adu kontes di masing-masing kabupaten kota. Sehingga Fir'aun merasa diyakinkan, apalagi itu ide-ide besar yang dilakukan oleh para elit saat itu. Sudah yakin. Ternyata hanya berhadapan dengan asa, tongkatnya Musa alaihissalam, tongkatnya Nabi Musa, semuanya kalah. Dan setelah kalah justru kemudian mereka sajidin, bersujud kepada Allah. Ya, karena seluruh keahlian sihirnya dimakan oleh ular yang dilemparkan dari, atau yang perubahan tongkat yang menjadi ular, yang merupakan mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi karena itu mereka ayat ini kalau memaknai dengan makna yang pertama, bahwa di situ adalah tidaklah engkau wahai Fir'aun melakukan balas dendam dari kami ini illa kecuali an amanna bi ayati rabbina, karena kami beriman. Artinya Bapak Ibu sekalian, jenengan bisa perhatikan ini di hadapan masyarakat semua diundang di alun-alun gitu ya, atau di stadion terbesar yang ada di era saat itu. Kemudian dengan gagahnya mereka menyatakan, apalagi di awal mengatakan kalau kami menang apa balasannya. Kan Fir'aun mengatakan bahwa kalian laminal muqarrabin, termasuk orang-orang yang dekat atau ring satu. Ring satunya Fir'aun, berarti tanpa melalui ajudan, jadi punya nomor WA langsung kepada Fir'aun. Itu ternyata justru gagal. Dan kemudian di saat itu mereka langsung mengikuti Musa. Makanya kemudian para elit yang tidak ingin kehilangan jabatan itu berupaya untuk mencari kepercayaan, karena saat itu dia sudah anjlok keturunan kepercayaannya, trustnya itu sudah turun, Pak. Jadi kalau survei itu anjlok sudah dari 70%, 80% menjadi 0%. Karena itu ada upaya untuk mengembalikan kepercayaan itu. Apa? Ini. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Tapi saya lanjutkan di sini dulu. Jadi amanna, karena kami beriman dengan Tuhan kami. Menyadari bahwa ilmu sihirnya tidak mampu berhadapan dengan Musa alaihissalam. Oh, berarti Musa ini memang betul-betul utusan. Karena itu bahasa Al-Quran bi ayati rabbina lamma ja'atna, ketika ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu datang kepada kami melalui Musa alaihissalam. Ya, dalam enggak, tukang sihir yang sudah beriman tadi sudah datang kebenaran dari kami. Jadi tidak ada alasan kami untuk menolak, karena sihir selama ini adalah kepalsuan dan kebohongan saja gitu. Jadi karenanya langsung mereka berdoa karena diancam. Ini ancamannya, Pak. Gitu. Makanya saya ingin lanjutkan sebelum nanti ke sini. Wa qala al-mala'u, para elit
para elit yang berada ring 1 Fir'aun, nggih, di ring 1 ya, min qaumi Fir'aun, itu mencari ini atadharu Musa. Jadi ingin menyatakan Fir'aun yang disentuh itu emosionalnya, Pak. Emosionalnya disentuh. Kenapa? Karena dengan begitu jatuhlah kepercayaan masyarakat kepada Fir'aun yang Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Karena itu dia teguh, atadharu Musa wa qaumahu, wahai Fir'aun, ya, apakah engkau akan tinggalkan, engkau biarkan Musa dan kaumnya? Siapa diantaranya? Para tukang sihir yang sudah beriman kepada ajaran Musa alaihissalam, meninggalkan sihirnya. Apakah engkau tinggalkan, biarkan Musa dan para pengikutnya liyufsidu fil ard, coba membuat rusak tatanan yang sudah engkau lakukan. Itu bahasanya, merusak budaya yang sudah engkau bangun. Coba gimana Fir'aun? Habislah, gitu ya. Karena emosi yang ditarik, yang disentuh, ya kan? Pada prinsipnya manusia al-malak atau al-malik, ya, penguasa, itu kan hubbul jah, senang untuk dihormati, gitu. Nggih, senang dihormati. Kan setiap acara-acara besar kan disebut yang mulia, gitu kan. Atau kalau di Saudi itu sumuwil malaki, gitu kan. Jadi kalau bahasa kita yang terhormat dan yang dimuliakan itu raja, gitu kan. Begitu. Sama dengan kita, yang terhormat dan yang dimuliakan ketua RT dan ketua RW, gitu kan. Itu kan selalu disebut, gitu kan. Itu. Kenapa? Ingin di sini. Sampai rebutan toh, Pak. Gitu. Sampai bayar. Selamatan bayar. Padahal Masya Allah tanggung jawab tambah besar, Pak. Gitu kan. Tapi kalau jenengan merasa mampu dan bisa berkhidmah kepada umat melalui itu, silakan. Tapi kalau jenengan tidak mampu, dalam tanda kutip, ya nanti berat, waduh sudah lebih baik jangan. Jenengan kan ingat ketika sahabat Abu Dzar datang kepada Rasul, siapa yang tidak mengakui kesalehan Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW, ketika dia mengatakan amirni ya Rasulullah, angkat aku sebagai pimpinan wahai Rasul, ya sejenis gubernur atau petugas amil zakat, gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Dzar, innaka rajulun dhaif. Engkau adalah orang yang lemah, bukan fisiknya lemah, Pak. Ya kan? Abu Dzar itu orang yang paling zuhud. Khawatir nanti rakyatnya diperlakukan seperti dirinya. Ngerti lho, Pak? Abu Dzar di rumahnya itu tidak ada simpanan, Pak. Jadi hari ini dapat banyak, dimasak, dibagikan kepada tetangga sampai tidak tersisa untuk hari esok. Itu Abu Dzar. Kenapa? Kata Abu Dzar, kalau Anda masih menyiapkan makan untuk hari esok, berarti Anda belum bertawakal. Coba, itu loh, Pak. Lah kalau kemudian ketua RT dan RW-nya seperti Abu Dzar, ruwet masyarakatnya, nggih. Iya. Nah, itu Abu Dzar. Makanya kata Rasulullah, innaka rajulun dhaif. Anda mampu. Tidak mampu bukan karena fisiknya, bukan, karena sikapnya itu. Iya, kalau seluruh rakyatnya sefikroh, seide, sepemikiran dengan Abu Dzar. Jadi itu. Tapi kalau jenengan mampu untuk memberikan kontribusi terbaik di tengah-tengah masyarakat, monggo dilakukan, ambil peran. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan peran-peran positif di tengah masyarakat. Nah,
kembali. Jadi Fir'aun al-Malik saat itu hubbul jah. Lah karena ingin selalu dihormati, kira-kira ingin berhenti mboten? Lanjut. Kalau bisa 3 periode, 4 periode, kenapa harus 2 periode? Gitu. Lah itu di sini. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang senang untuk dihormati, padahal mestinya namanya pemimpin itu sayyidun nas khadimuhum. Pemimpin itu ya mestinya pelayan, bukan justru dilayani. Ini kan yang terbalik di tempat kita. Umar itu justru melayani. Coba ketika Umar mengambil kebijakan, gitu. Kebijakan Umar adalah tidak mengeluarkan bantuan dari Baitul Mal kecuali keluarga itu sudah disapih anaknya. Sehingga seorang ibu dengan anak-anaknya itu menyapih anaknya belum waktunya, supaya mendapatkan support dari Baitul Mal. Lewat Umar malam hari keliling. Ya, ternyata kemudian mendapati dialog. Nangis saja anaknya. Lah Umar itu bersama pasukan. Terus didatangi. Kata Umar, "Bi'sal anti." Seburuk-buruk ibu adalah engkau. Seburuk-buruk ibu adalah engkau. Kenapa membiarkan anakmu nangis? Ternyata si ibu itu sedang masak batu, ya kan? Ya, kemudian suruh Umar kembali di tendanya. Ternyata masih nangis lagi. Umar datang lagi sampai 3 kali. Akhirnya si ibu mengatakan, ini karena kebijakan Umar. Dia tidak tahu kalau itu Umar. Ini karena kebijakan Umar tidak mau memberikan kecuali anak disape, dan saya paksa untuk disape karena tidak ada sesuatu yang bisa dikonsumsi. Umar langsung menuju ke Baitul Mal, penjaganya Abu Hurairah. Abu Hurairah sebagai penjaga, saya pikul, saya bantu. Kata Umar, apakah engkau nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Gitu kan. Terus Umar dipikul sendiri, dimasakkan, dipersiapkan, baru beliau pulang. Apa ada sekarang? Gitu, melayani. Coba kebijakan beliau berikutnya ketika beliau menjadi seorang khalifah. Kalau seandainya ada onta dari Son'a, Yaman, menuju Madinah, kemudian terjerembab gara-gara jalan rusak, Umar bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu onta, Pak. Gitu. Sekarang banyak kecelakaan karena jalannya banyak yang berlubang. Gitu. Itu contoh itu. Tapi kalau jenengan mampu, kami support. Gitu. Bisa dituntut itu Ustaz. Oh iya, nanti makanya berat. Pemimpin itu kan gitu. Pemimpin itu berat tanggung jawabnya. Bukan hanya jabatan, tapi juga tanggung jawab di hadapan Allah, Pak. Berat, Pak. Loh, kita sekarang harus melakukan itu. Nggih. Makanya, tapi kepemimpinan yang soleh itu muncul kalau rakyatnya soleh, gitu loh, Pak. Jadi jangan kita berharap pemimpinnya soleh kalau rakyatnya masih mau, kalau ndak dikasih ndak nyoblos. Adalah, iya kan? Itu. Makanya Rasulullah kan mengatakan ar-rasi wal murtasi, yang nyuap dan minta disuap itu ndak boleh. Kan kata dilaknat itu. Jadi itu bedanya. Yeah. Ya. Dalam ya dijauhkan dari rahmat Allah, Pak. Jadi itu posisi Bapak Ibu sekalian. Ini penting untuk kita ketahui bahwa di situ. Nah, jadi karenanya perbaikan itu harus dimulai dari kita dan keluarga kita. Ibda biman ta'ul, mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Jadi berat memang. Gitu. Fir'aun itu hubbul jah. Karena hubbul jah ingin mempertahankan ya ar-riyasah, ingin mempertahankan kedudukan karena kursinya sudah nyaman, empuk kan, gitu, empuk. Ini kan semua
pemimpin itu mendapatkan fasilitas, gitu. Kalau naik kendaraan di jalan umum ada patwal supaya cepat sampai, gitu kan? Terus kendaraannya juga nyaman, gitu kan? BBM-nya juga ditanggung negara, gitu. Ini fasilitas, termasuk isinya tas, gitu. Iya. Makanya ini Fir'aun begitu. Hubbul jah, hubbur riasah. Lah, kesenangan ini disentuh oleh para elit. Para elit yang berada di ring 1 mengatakan, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Apakah engkau akan biarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan versi mereka? Gitu loh Pak. Kerusakan. Bahkan wa yadharaka, meninggalkan engkau wahai Fir'aun. Engkau sudah tidak dianggap. Ya kan? Terus wa alihataka, Tuhanmu pun juga begitu. Jadi diarkan. Padahal Anda yang membuat kebijakan bahwa Anda adalah seorang bukan saja raja, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Lah karena emosinya yang disentuh, ya mengambil kebijakan yang sifatnya untuk mempertahankan al-jahwar riasa, mempertahankan kedudukan dan jabatan. Qala sanuqattilu abna'ahum, kami akan bunuh anak keturunannya, anak keturunan Musa dan pengikutnya. Coba, genosida, nggih, gitu Pak, genosida, ya kan? Genosida, menghancurkan seluruh keturunan, anak-anak, gitu. Itu yang dilakukan oleh Israel yang didukung oleh Trump, gitu, gitu kan? Itu berat Pak. Makanya ketika sombong langsung Allah kirim tentara berupa angin dan api, selesai Pak. Itu saya kemarin mendengarkan di VOA, itu kerugiannya 4.000 triliun. Sudah, itu belum selesai, ada kebakaran dan badai lagi. Itu di wilayah lain sekitar Amerika. Karena itu Amerika adalah sedang mengalami krisis Pak, krisis ekonomi, begitu. Makanya dalam kondisi ini perlu kita untuk melakukan telaah terhadap kebijakan bagaimana ketika krisis terjadi. Kan akan prediksi akan terjadi krisis pangan, karena Amerika juga hancur Pak. Belum lagi Amerika sekarang dengan hujan itu, badai dan lainnya, kemudian barang bekas, ya, aki dan sejenisnya itu kan rusak, pengaruhnya besar, gitu kan? Kalau masuk di selokan, merusuk di laut, terjadi kerusakan alam, begitu. Bio laut itu akan rusak, itu efeknya yang besar. Maka kemudian perlu mengkaji tentang ayat 47 dari surat Yusuf, ya kan? Dalam surat Yusuf ayat 47 itu Allah mengisahkan tentang Yusuf ditemui oleh orang-orang yang berada yang mimpi dari penguasa saat itu, ya kan? Yang kemudian Yusuf mengatakan tazra'una sab'a sinina da'aban, kalian akan bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut dan hasilnya pada puncaknya. Kemudian fadharu fama hasadtum fadharu fi sumbulihi, ketika kalian panen tetap biarkan dan tangkainya, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali hanya sedikit yang kau konsumsi. Ini artinya perencanaan. Itu merencanakan finansial, itu penting Pak.
ya kan? Karena itu satu luar biasa di sini. Di sini Pak, perencanaan. Oke. Kembali. Jadi kebijakan ini, makanya ini yang diikuti oleh Israel. Natin Yahud, bukan Netanyahu. Netanyahu kalau bahasa Arabnya natin. Natin itu busuk, Pak. Natin itu artinya busuk. Netan kan kalau tertulis netan ya Yahu. Itu natin itu busuk, bau yang kayak bangkai yang tertutup, itu ada 3-4 hari. Itu namanya natin. Nah itu si Perdana Menteri Israel. Ya, Natin Yahud, Benyamin Natin Yahud. Ya. Yang kedua, wanastahyi nisa'ahum, dibiarkan hidup laki-laki wanitanya, gitu kan? Kalau kemudian wanitanya mayoritas, kira-kira akan terjadi penyimpangan, gitu, sejenis, gitu kan? Ini, jadi ini kebijakan siapa? Firaun yang diikuti. Maka saya katakan berulang kali bahwa sejarah itu akan berulang. Perannya saja, peran dan pelakunya beda, pelaku utamanya, ya aktornya. Tapi kebijakan-kebijakannya tidak jauh beda. Nah, bahkan dia mengatakan inna fauqahum kahirun. Kita ini bisa melakukan aktivitas apa saja karena kita mampu. Begitu. Lah, apa kata ini? Doanya, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran. Ya. Sudah. Yang kedua, wa tawaffana muslimin. Wafatkan kami dalam kondisi Islam. Pesan yang selalu dibaca oleh khatib hari Jumat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam kondisi Islam. Ketika mendapatkan ancaman semacam ini, Musa menjadi motivator. Nah, sekarang banyak trainer, gitu, trainer motivator supaya sukses dalam usaha. Bagaimana menjadi guru yang terbaik tapi tidak pernah mengkaji tentang Quran. Makanya banyak trainer itu ngambil, coba ini satu siapa, Albert Einstein, ya, cerdas dan lain sebagainya. Padahal umat Islam itu ada tokoh-tokoh yang paling cerdas. Itu yang dulu sempat saya sampaikan. Ada satu yang belum dijawab, gitu. Kan saya menyebutkan 3 dari 4 tokoh daha'u hadhil ummah, orang yang paling ber-IQ tinggi di umat Rasulullah SAW, karena mereka selalu mencari ada pemecah setiap solusi permasalahan. Nah itu di masa Rasul. Nah, ini perlu tahu kita. Qala Musa liqaumihi, Musa memberikan motivasi kepada kaumnya, istainu billah. Firaun itu kecil, ya kan? Kenapa kecil? Kalian sudah sebanyak ini, dengan ilmu sihir kalian yang tertinggi pada puncak ketinggian sihirnya, kalah dengan tongkat. Tongkat ini petunjuk dari Allah. Jadi karena itu istainu billah, minta tolong sama Allah, selesai. Yang kedua, wasbiru, sabar, gitu. Coba afrigh alaina sabra, wasbiru, sabarlah. Nah, di sini yang istimewa. Innal arda lillah. Seluruh wilayah dunia bumi ini milik Allah. Sudah, ini milik Allah. Firaun itu habis ini dicotek. Nah, gitu loh bahasanya. Selesai. Nah, termasuk Trump. Wa man sara ala naji, siapa saja yang mengikuti petunjuk Trump, gitu kan. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Nah, kemudian yurithuha may yasha'u min ibadi. Allah akan wariskan, nah ini Pak, bumi ini kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Berarti siapa yang akan mewarisi bumi ini?
orang-orang soleh, orang-orang beriman. Ngaten lho. Makanya sekarang orang itu dikhawatirkan dengan anak. Nggih. Takut dengan masa depan. Kalau anak saya masuk pondok, itu dulu orang tua kita juga begitu dulu. Orang tua kita masuk pondok, bibi saudara-saudara mengatakan, "Dadi apa yu anake masuk pondok? Paling yo pakai pengkiaan terus di pasar, cari terong kemudian nyampe di pondok masak, gitu. Terus pakai pecinya hitam, rambutnya panjang terus." Nah, itu gambaran dulu. Itu. Gitu. Yang kedua, kekhawatiran berikutnya gitu, dengan masa depan, sampai kemudian muncul anak-anak muda sekarang free child. Jadi nikah tapi tidak ingin punya anak. Terus yang ketiga, nikah nunggu mapan. Oke. Udah, itu kekhawatiran semuanya. Nunggu mapan. Padahal apa? Innal arda lillah yurithuha mayyasha. Allah akan wariskan. Jadi yang mewarisi nanti anak-anak soleh. Itu. Kalau anak kita soleh, keluarga kita soleh, sudah ini. Ini masa depan itu sudah ditanggung Allah. Bagaimana? Ya caranya Allah. Gitu kan? Diberikan skill, kemampuan dan lainnya. Banyak Pak, cara Allah berikan itu. Gitu. Nah, padahal orang tua itu berani mengkursuskan anaknya untuk bisa bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, bisa nyanyi, kursus musik, calon peragawan, peragawati, terus apa lagi? Semua dikursuskan. Giliran untuk belajar Quran di TPGT, itu bayar 5.000, 10.000, protes. Nggih. Padahal untuk masa depannya, bapaknya dan ibunya dapat kiriman pahala nanti. Kan setiap anak soleh yang kita miliki, mereka baca Quran, mereka beribadah, orang tuanya dapat pahalanya ngalir terus. Ngeten lho. Ini kita kadang ragu-ragu. Begitu juga ketika sekolah, SPP-nya urunah, SPP-nya larang lagi. Gitu nggih. Nggih. Ada yang padahal ada TK itu per bulan 500.000. Tapi yang dilatih ada nyanyi, drum band, kemudian apa gitu gini. Itu. Ya kirinan kemudian diajarkan Quran dan lainnya, wah itu kuno. Nggih, kembali. Jadi Bapak Ibu, Musa memberikan motivasi. Innal arda lillah. Jangan khawatir. Bumi ini milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadih. Yang kedua akan diwariskan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang saleh. Yang ketiga, wal aqibatul lil muttaqin. Pasti endingnya itu untuk orang-orang bertakwa. Begitu. Clear? Qalu. Karena dapat motivasi istimewa dari Musa, qalu udzina min qabli an ta'tiyana. Kami dulu disiksa, ditekan untuk mengikuti ilmu sihir. Jadi belajar sihir itu ditekan. Kata Pak. Jadi yang tidak belajar ilmu sihir tidak dapat BLT. Iya. Sampai begitu. Tidak dapat bansos, tidak dapat kartu Mesir pintar. Gitu kan? Mesir pintar, kemudian apa lagi? Pokoknya jenis itulah Pak. Ya, tidak dapat ini. Ditekan oleh mereka. Jadi mereka belajar ini karena tekanan. Ya. Wa mimba di majid tanah. Setelah engkau datang membawa kebenaran, kami pun sudah ditekan juga. Jadi selalu hidup dalam
tekanan. Ketika orang selalu hidup dalam tekanan, maka dia akan menjadikan tekanan itu sebagai peluang, dan pasti akan melawan. Ya, jadi sudah kami biasa ditekan, gitu ya. Ditekan oleh Fir'aun biasa. Sekarang kami diancam, gitu kan? Ketika umatnya mengatakan itu, qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Adem, Mbak. Mudah-mudahan Rob kalian akan membinasakan musuh kalian. Jadi yang membinasakan siapa? Allah. Udah. Ya Allah. Makanya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mungkin ada yang berbeda dengan saya tentang itu, tapi Syekh Muhammad Yasin itu tidak ada satu kitab tentang Islam yang ada di Palestina di era beliau di perpustakaan manapun kecuali sudah terbaca, padahal beliau buta setelah usia 18 tahun dan lumpuh. Tapi beliau yang mendirikan gerakan Intifadah untuk pembebasan Palestina, yang kemudian ada brigade namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam, ya. Kemudian ada Hamas dan lainnya. Itu salah satu hasil dari nasihat-nasihat beliau. Syekh Ahmad Yasin itu berkali-kali diupayakan pembunuhan oleh Israel, baru kemudian sukses ketika ada rudal mengenai di saat beliau keluar dari masjid selepas salat subuh. Jadi yang membunuh orang lumpuh itu rudal. Coba. Lah, Syekh Ahmad Yasin itu memperkirakan Israel itu berakhir 2027. Gitu kan. Kenapa? Karena Israel itu keluar tersesat itu, jadi istilahnya siklus 40 tahunan. Nggih. Tahun 48 Israel berdiri, gitu. Tahun 88 itu mereka melakukan penyerangan, ya kan? Dan sekarang anak-anak yang tentara saat ini, gitu, itu adalah anak-anak korban 88, gitu kan? Tahun 88, kemudian tambah lagi tahun 2019 88, 2000 berapa ini? 8 nggih 2000 perkiraan ini antara 2027 2028. Karena itu sudah generasi ketiga. Jadi dan kemarin dengan sebab itu sudah lebih dari 150.000 sejak serangan 7 Oktober itu, Taufanul Aqsa, hampir setiap hari kurang lebih 150.000 warga Israel meninggalkan Israel dan mencari kewarganegaraan di tempat lain. Kan mereka boleh double kewarganegaraan, begitu, Pak. Oh, kalau di sini ada orang-orang pembela itu ada, Pak. Okay. Tapi intinya itu. Jadi Syekh Ahmad Yasin memperoleh, dan saya mencermati dengan sebab gencatan senjata. Jenengan 3 wanita tawanan wanita Israel itu sama dengan 1570 tentara tawanan Palestina. Jadi setiap 3 jumlahnya hampir segitu. Gitu, Pak. Coba berapa harganya? Gitu. Ya, jadi kembali. Musa alaihissalam mengatakan qala asa rabbukum. Jadi sudah. Mudah-mudahan Rabb kalian yang akan membinasakan. Jadi tinggal kalian mempersiapkan untuk yang berhak. Dan ini janji Allah. Wa yastakhlifakum fil ard. Allah akan mengangkat kalian sebagai khalifah. Begitu. Jadi sudah dibinasakan, kemudian menjadi
khalifah, pemimpin. Fayanzuru kaifa ta'malun, tapi Allah akan melihat bagaimana kalian menjalankan dan aktivitas kalian. Jadi di sini istimewa Pak, pelajaran yang kita peroleh hari ini, bahwa strategi musuh itu mengulang seperti yang terjadi di dalam Quran dengan pelaku aktor yang berbeda. Konsepnya tidak jauh beda, gitu. Yang kedua, Allah memberikan informasi kepada kita bahwa bumi ini akan diwarisi oleh generasi yang soleh, begitu. Karena itu wal akibatul lil muttaqin. Tinggal sekarang bagaimana kita mempersiapkan putra-putri kita, cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh. Karena di ayat Al-Quran yang selalu kita baca di hari Jumat, surat Al-Kahfi itu Allah mengatakan wa abuhuma solihah. Anak kedua yatim itu yang rumahnya hampir roboh, kemudian dirobohkan dan dibangun kembali oleh Nabi Musa dan Khidir, gitu. Itu kenapa? Wa abuhuma salihah. Jadi akan Allah gerakkan dengan kesolehan orang tuanya. Allah akan gerakkan orang-orang untuk peduli dengan anak-anak orang saleh itu. Jadi di situ Pak, insya Allah. Ternyata sudah. Nggih. Tadi disampaikan asal hukum. Nggih. 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 Kemudian tadi disebutkan untuk mewujudkan khalifah tadi itu maka harus menjalankan taklim tadi. Nggih. Sekarang pada kita sekarang itu maka yang dibutuhkan adalah taklimnya kita. Sekarang keluarga-keluarga kita ini kan belum solid ya. Nggih. Yeah. Mungkin kan membuat satu forum tentang keluarga sakinah bagi keluarga-keluarga muda maupun karyawan. Baiknya memang masih butuh. Jadi Ibu, asa ini fi'lul taraji. Harapan. Tapi karena yang menyampaikan adalah Musa, dan Musa itu berarti menerima wahyu dari Allah, maka ini menjadi waktun, janji. Dan Allah la yukhliful mi'at. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Nah, kapan janji Allah itu hadir? Ya ketika kita memang sudah layak untuk mendapatkan pertolongan, gitu. Nah, dari mana memulainya? Ya, saya tadi menyatakan ibda biman ta'ulu. Mulailah dari siapa yang berada dalam tanggung jawabnya. Karena Rasulullah diingatkan oleh Allah, wa'anzir ashiratakal aqrabin. Ingatkan kepada kerabat dekatmu, keluarga besar terdekat. Jadi memang memulai dari keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dimulai dari keluarga di sini. Ah, berarti di sini maka ayah itu al-ab harus menjadi al-ab as-salih, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi dimulai dari ayah memang begitu. Jadi perubahan itu bermula dari ayah. Cuman masyarakat, problem yang terjadi, ayah sering mancing. Artinya ayah lebih senang menyalurkan hobinya daripada hadir majelis ilmu, majelis taklim. Didik anaknya enggak.
karena didik anak diserahkan kepada ibu. Kadang orang tua wis tak masukkan pesantren aman sudah. Enggak, Pak. Kewajiban bermula dari ayah dan ibu. Pesantren itu mensupport dengan sistem dan pembelajaran, lingkungan, tapi tetap yang utama dari ayah dan ibu. Lah, ayahnya jarang, misal ayahnya jarang baca Quran gitu, tapi senang dengan hobi gitu, menyalurkan hobi, masya Allah, ada hobi ngetrail gitu, komunitas kan itu bisa infak besar, Pak, untuk komunitas kaum trail, ya kan, punya. Tapi diajak, ayo Mas, infak untuk masjid. Kira-kira yang dipilih kalau infak untuk kegiatan komunitas itu 500.000, untuk masjid berapa kira-kira? Dalam sama 500.000 atau 1 juta? Karena masih ingin mendapatkan pengakuan dari komunitas. Betul. Nah di sini, Pak, di sini memang harus di sini. Makanya Bapak sekalian harus ada memang, ya. Jadi menyiapkan bapak-bapak soleh. Loh ya. Jadi ada semacam anulah ya. Termasuk juga bapaknya soleh. Pak Soleh, maka ibu juga harus solih. Tapi kesolehan ibu ini tersupport oleh bapak, karena bapak ini pemimpin. Qawam itu kalau jenengan cermati maknanya muadib, yang mendidik, ya. Kemudian muwajjih, mengarahkan, mursyid, yang membimbing, gitu kan. Sekaligus munfik, yang memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi selama ini yang dianggap qawamun itu yang ngasih belanja saja, padahal mendidik, mengarahkan, membimbing, menentukan. Ini bapak, warga, keluarga itu boleh menyampaikan pendapat, keputusan ada di bapak. Keputusan bapak akan selaras dengan konsep Allah kalau bapaknya sering ngaji, bukan sering ngaji. Dalam mancing ilmu, ya, mancing ilmu, itu Pak sekarang ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah harus di sini. Makanya support bapak itu untuk menambah di pendidikan tentang keagamaannya, termasuk disupport untuk sholatnya di masjid. Ayo sholat di masjid. Kalau sholat di rumah suruh pakai mukena. Lelaki soleha. Jadi ngatan Bu nggih. Cekap ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Demikian yang kita bisa kaji pagi ini. Mudah-mudahan kajian kita ini Allah catat sebagai amal saleh kita. Kehadiran kita dalam majelis ilmu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita untuk tetap beristiqomah di jalannya. Dengan keistiqomahan kita, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi setiap langkah kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak-anak kita, memberkahi harta kita, sehingga harta yang Allah titipkan kepada kita mendorong kita dan memotivasi kita untuk tetap istiqomah dalam ketaatan, menjauhi segala macam kemungkaran, dan dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan kesehatan dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Putra-putri kita Allah jadikan menjadi putra-putri dan cucu yang saleh dan salihat. Allah kumpulkan kita bersama keluarga besar kita. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rizki yang halal. Allah jauhkan kita dari rizki yang haram. Dan mudah-mudahan kebahagiaan selalu menaungi kita semua, termasuk Allah bimbing para pemimpin negeri ini untuk istiqomah jalan kebenaran, istiqomah menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.